Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari semester 3 kelas 1 akan melakukan kunjungan survei usaha yang terletak di Kecamatan Pemotang, Desa Domas, yang berjenis usahanya adalah Bontot Domas. Saya sebagai Mutahudin. Saya Anissa Fitriani. Saya Alan Polani. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita lihat bagaimana proses produksi dan lain sebagainya. Kita akan melakukan wawancara dengan langsung pelaku wirausaha dari Bontot Domas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini kita akan melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha yang ada di Desa Domas ini, yang melakukan usahanya yaitu Bontot Domas. Baik, langsung saja kita tanya langsung kepada pemilik usahanya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa nih? Ibu Bayi. Baik Mas. Jadi Mas, di sini kita akan melakukan wawancara seputar usaha yang Mas miliki ya. Ada beberapa pertanyaan nanti akan saya tanyakan dan nanti bisa dijawab. Pertama Mas, pertanyaannya usaha apa yang Mas miliki sekarang ini? Untuk sekarang ini usahanya olahan makanan ikan ya. Nah, itu kita fokusnya di situ. Di situ kita ada beberapa produk. Yang utama itu bontot emang. Cuman di situ ada produk-produk lain dari amplang, abon bandeng dan lain itu ada. Nugget juga ada. Oh, jadi fokus usahanya bukan cuma di bontot ya. Ada produksi lain dari misalnya amplang, kerupuk, dan nugget. Kalau boleh tahu Mas Ibnu sudah berapa lama atau dari tahun berapa mulai usaha ini? Karena ini termasuk usaha keluarga ya. Kita awal mulai dari tahun 2002 atau 2003 gitu. Saya lupa gitu kan. Dari tahun segitu kita mulai awal emang produksi bontot. Kemudian kita ada pelatihan dari pemerintah juga. Nah, di situ kita mulai merambah ke produk-produk lain. Jadi pemerintah pun ikut berperan dalam memberdayakan apa yang saya di desa ini. Harus. Tapi kalau di kisah berarti usahanya sudah lebih dari 15 tahun mungkin. Iya. Dan sudah tergolong dari keluarga. Berarti bisa kita simpulkan dari mulai resep dan rasanya pun pasti terjaga. Masih khas gitu. Masih khas itu ya dengan khas daerah sini. Baik Mas Ibnu, untuk selanjutnya akan saya tanyakan kira-kira omsetnya itu dari usaha ini, penjualannya itu per hari berapa sih? Itu kalau per hari agak sulit kita, soalnya per hari kan fluktuatif ya, naik turun gitu. Jadi kita ngambilnya per bulan, di rata-rata per bulan itu 10 jutaan, kurang lebih 10 juta, bisa lebih bisa kurang. Jadi 10 jutaan per bulan. Termasuk bisa dikatakan cukup besar juga ya bagi seorang usaha ya. Oh iya Mas, saya mau bertanya, untuk setiap harinya bisa sampai berapa banyak yang diproduksi? Kalau hari-hari biasa kita 50 sampai 100. Tapi kalau misalkan ada hari-hari event atau bulan puasa gitu, kita bisa lebih dari itu. Soalnya itu banyak permintaan dari mereka sebenarnya yang pengen jual buat nambah-nambah modal usaha. Untuk hambatan apa saja yang telah dijalankan sama Mas sama menjalankan usaha ini? Hambatan nggak terlalu besar, cuman emang ada beberapa. Pertama dulu waktu itu hambatan kita kirim-kirim nggak bisa karena bontot ini semakin lama semakin keras dan jamuran. Kebetulan kita diikutin pelatihan, kita tahu cara packing yang benar biar nggak ada jamur dan nggak keras. Kita packing di press, nah baru kita bisa kirim-kirim. Terus kedua, sekarang bahan baku sih agak susah. Dulu kita bontot itu pure ikan payus, cuman sekarang karena kita ikan payus itu susah, semakin banyak UKM semakin rebutan kita ngambil, otomatis kita combine sama ikan lain yang rasanya sama. Tapi tidak mempengaruhi dari cita rasa bak tersebut. Enggak, aman. Lalu hasil produksinya itu dikirimkan kemana saja Mas? Kemarin sempat kirim ke Kalimantan, Bandung, Jakarta, Cikarang, Bogor juga sempat. Cuman nggak tahu yang lain-lain, saya lupa. Soalnya kalau ngirim kan kita nggak ngelis nih daerah mana yang penting kita pernah. Berarti untuk pengiriman itu Lumayan besar luas. jadi sekarang ada Cirebon dan sudah 2 provinsi. Nah, itu Karena tadi itu ya karena ada pelatihan dengan cara pengapakan yang baik sehingga bisa kirim luar provinsi. ya. Di sini yang bekerja ada berapa karyawan ya, kalau boleh tahu?
Kalau untuk karyawan terhitung tetapnya di sini kita nggak ada. Iya. Tapi untuk yang membantu proses produksi kita ada. Kita ngambil dari ibu-ibu sekitar sini atau anak-anak yang sudah tidak sekolah tapi tidak mempunyai pekerjaan. Kita bisa ngambil dari situ dan itu kita tidak hitung tetap. Jatuhnya kita kan harian buat membantu mereka juga perekonomian. Untuk bagaimana cara pembayaran yang digunakan? Kita pembayaran ada dua nih, cash sama transfer. Tapi untuk reseller kita bisa ambil dulu baru bayar kemudian. Untuk keuntungannya dari hasil penjualan itu digunakan untuk apa saja ya Mas? Selain dari buat bahan baku, Iya. kita juga bisa buat ngasih orang-orang yang membantu produksi kita dan untuk kehidupan kita sendiri. Yang penting sih kita tercukupi, orang lain tercukupi, semuanya bisa bisa aman. Berarti dengan adanya usaha Mas Ibnu ini, masyarakat sekitar yang aku bisa berbagi ya. Iya. Karena bisa dipekerjakan, mereka bisa belajar usaha dan outputnya itu mereka bisa mengambil penghasilan dari usaha ini. Kalau melihatlah Mas Ibnu, produksinya itu bisa tepat atau ada perubahan ataupun pada saat apa tuh produksi meningkat peningkatan. Produksi itu bisa signifikan meningkat kalau misalkan ada pesanan dari orang-orang yang reseller kita. Biasanya mereka ngambil cuma 20 sampai 50 nih. Ketika mereka ada pesanan dari customernya, dia bisa meningkat jadi 150 atau berapa. Nah, kita tingkatin produksi. Di situ juga kita meningkatkan tenaga kerja. Berarti ketika ada peningkatan produksi, ketika ada permintaan tambahan dari seller, misalnya untuk keperluan pernikahan, keperluan acara arisan, di situ malah peningkatan. Iya. Kalau untuk musim-musiman, Kalau musiman kita di bulan puasa di sih. bulan puasa, karena biasanya buat takjil ya. Buat takjil ya. Bukan. Dan juga ketika bulan puasa itu mencari buat itu agak lumayan cukup juga kayak dulu kalau banyak orang gitu udah sudah lebih kenapa antusias masyarakat itu ketika bulan puasa meningkat untuk produksi buat-buatnya. Iya. Soalnya praktis dia tinggal potong goreng. Banyak peminatnya ya. Nah, jadi makanan yang ringan, enak dan juga terjangkau. Jangkau. Low profile lah. Low profile juga ya. Nah, Kalau begitu Mas Ibnu, terima kasih atas wawancara hari ini. iya, siap. Semoga usaha Mas Ibnu kedepannya bisa semakin meningkat, semakin berkembang, Amin. dan juga bisa menjadikan contoh untuk kita sebagai mahasiswa agar bisa lebih ataupun agar bisa tertarik akan berusaha karena usaha itu merupakan juga sumber hasil nasibnya. Iya, betul. Jadi setiap ada usaha pasti ada jalan. Terima kasih Mas Ibnu ya atas wawancaranya. Iya. Harapan kami semoga semakin lancar. Iya. Dan setelah ini kita akan melihat bagaimana jenis produknya dan bagaimana produksi style bahan baku. Kita bertemu di video selanjutnya. Jadi ini produknya sudah matang ya. Yang tadi di video sebelumnya itu sudah ada prosesnya dari mulai pencampuran terigu, ikan, dan perebusan maka hasil seperti ini. Nah, tahapan terakhir adalah pembungkusan dengan plastik sehingga nanti siap di order ke seluruh tempat yang diinginkan. Ini bentuknya tekstur seperti ini sudah matang, nyanyi. Kita bungkus. Wow. Bungkusan harus rapi ya supaya lebih banyak orang tidak cukup tinggal dipotong.
siap untuk dijual ke seluruh penjuru Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan peluang usaha Bontot Domas Pontang. Peluang usaha Bontot Domas Pontang itu sangat terbuka dikarenakan jenis usahanya merupakan usaha produk kuliner yang sudah termasuk ke dalam makanan khas daerah. Yang dikarenakan rasanya yang sangat enak dan harganya yang relatif terjangkau menambah minat masyarakat untuk membeli produk ini. Bontot Domas ini sangat terkenal di dua daerah Banten, yaitu Serang dan Cilegon. Tidak menutup kemungkinan bahwa produk ini akan terus berkembang di daerah-daerah khususnya di Banten atau bahkan di Indonesia, jika strategi pemasarannya dilakukan dengan baik. Para peminat Bontot Domas Pontang ini biasanya akan membanjiri ketika masuk bulan Ramadan dan Lebaran, yang membuat permintaan akan Bontot Domas Pontang ini meningkat 3 kali lipat dari hari biasanya. Jadi untuk pendapat dan solusi agar usaha tersebut bisa berkembang dan berjalan lebih baik, kita harus mengutamakan moral dan suatu kejujuran dalam menjalankan bisnis atau usaha itu. Untuk usaha Bontot Domas Pontang agar usahanya berkembang, yaitu dengan cara membangun sistem penjualan, dimulai promosinya yang sudah harus dibangun dengan baik, misal dengan pembuatan sistem informasi website, media sosial, dan online. Lalu pendistribusian Bontot Domas Pontang ke kota-kota agar konsumen dari kota tidak perlu datang jauh dari kota ke desa hanya untuk membeli Bontot Domas Pontang. Dan yang paling terpenting, menjaga keaslian citra rasa yang sangat khas dari Bontot Domas tersebut, serta melakukan diferensiasi produk dengan menambah produk-produk lain seperti misalnya bakso, kerupuk, PMP, dan lain sebagainya. Menurut pendapat kami, setelah dilakukan survei langsung ke tempat usaha tersebut sudah berjalan dengan baik, memiliki sistem produksi dan sistem penjualan yang baik. Tinggal saran dari kami, agar usaha tersebut dapat berkembang dengan cepat, lebih ditingkatkan lagi dalam media promosi. Saran kami, baiknya usaha tersebut menggunakan media promosi digital dan online, karena selain harganya murah atau menekan biaya, media tersebut dapat membantu usaha tersebut agar berkembang dengan cepat. Terima kasih.